Selamat datang di Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayatinya, Indonesia memiliki berbagai jenis vegetasi yang membentuk sebuah kawasan hutan spesifik. Salah satu di antaranya adalah kawasan hutan mangrove. Berdasarkan hasil dari pemetaan kawasan mangrove nasional yang resmi dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021, diketahui total luasan mangrove Indonesia seluas 3.364.080 hektar. Salah satunya kawasan hutan mangrove yang berada di pesisir Kabupaten Bantul, tepatnya di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek. Hutan mangrove umumnya tumbuh di kawasan pertemuan antara aliran sungai dengan laut, sehingga hutan mangrove itu tumbuh pada daerah yang merupakan sedimentasi atau endapan lumpur yang membawa zat-zat organik yang terbawa oleh aliran sungai. Hutan mangrove yang berada di pesisir Kabupaten Bantul merupakan salah satu kawasan objek ekowisata sekaligus sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Kawasan konservasi mangrove di pesisir Baros tidak terbentuk secara alami, melainkan terbentuk setelah melalui proses yang cukup panjang. Kawasan mangrove Baros merupakan upaya sadar konservasi dari masyarakat Dusun Baros yang dilakukan untuk menyelamatkan kawasan pesisir pantai selatan, terutama Pantai Baros yang terkena abrasi pantai. Selain itu, pengembangan kawasan konservasi mangrove dilakukan untuk menyelamatkan lahan pertanian di sekitar pantai yang sulit tumbuh karena air yang mengandung kadar garam tinggi seringkali meresap ke lahan pertanian dan masuknya sampah-sampah yang berasal dari pantai. Setelah dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan, maka dimulailah penanaman mangrove di wilayah pesisir Baros sebagai upaya untuk mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Pemilihan mangrove sebagai vegetasi untuk ditanam didasarkan pada karakteristik mangrove sebagai vegetasi pantai tropis yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Hutan mangrove Baros mulai dibentuk pada tahun 2003 atas kerjasama masyarakat Baros, khususnya kelompok pemuda-pemudi Baros dengan LSM Relu, untuk menangani masalah abrasi dan permasalahan lingkungan dari dampak-dampak alih fungsi lahan. Kawasan mangrove di Pantai Baros ini mengalami perubahan setiap tahunnya. Dapat dilihat dari data Google Earth Pro pada tahun 2013, 2018, dan 2022. Dari tahun ke tahun, kawasan hutan mangrove Baros mengalami perubahan luasan yang signifikan karena adanya aktivitas yang dilakukan warga lokal maupun wisatawan yang melakukan penanaman benih sebagai bentuk upaya peduli kelestarian alam. Namun, aktivitas tersebut harus dibarengi dengan perawatan agar lingkungan yang ada di sekitar kawasan mangrove dapat terjaga dengan baik. Sebelum ada mangrove, Iya. ya ada mas, kan dulu sepanjang lokasi itu Dul Tanggul ini, sepanjang pantai kan ditanami padi, ada yang palawija. Itu kan kalau tanaman sudah hidup, sudah setengah umur, itu biasanya kalau ada banjir itu sampah masuk. Setelah itu, jadi petani ya agak rugi itu mas, jadi susah. Gitu. Jadi harus membersihkan sampah-sampah itu mas. Kondisi sebelum adanya mangrove yang pertama itu dari bidang pertanian, karena memang masyarakat kita itu adalah mayoritas pertanian. Jadi sebelum ada mangrove itu banyak sekali lahan pertanian yang terkena abrasi. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah banyak pertanian yang berdekatan dengan area pesisir itu mengalami kegagalan panen.
Karena apa? Yang pertama memang belum adanya penyaring air yang mungkin masih asin, yaitu sampai ke area pertanian, itu mengakibatkan timbulnya pertanian atau mungkin hasil tani itu menjadi kurang bagus. Yang kedua, kemudian yang selanjutnya adalah angin yang berkadar garam. Nah ini kalau semisal sampai ke area pertanian, itu akan mengakibatkan daun itu akan menguning dan bisa saja hampir gagal panen. Setelah ditanami mangrove, itu ya pada mangrove itu yang sudah hidup sudah lumayan. Ini sudah ditanami oleh para petani, itu ya sudah lumayan. Sampai tanam, sampai panen itu udah lumayan. Sampah bisa berkurang masuk ke lokasi sawah-sawah yang tanami padi. Tapi kalau air asin masih masuk, Mas. Kawasan hutan mangrove memiliki berbagai manfaat, yang diantaranya 1. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai. 2. Sebagai penyerap gas karbon dioksida dan penghasil oksigen. 3. Sebagai tempat hidup biota laut seperti ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan. 4. Sebagai pencegah masuknya sampah dari laut ke lahan pertanian. 5. Sebagai pengembangan kawasan pariwisata. Saat ini, kondisi mangrove Baros sangat memprihatinkan karena adanya degradasi yang disebabkan oleh kegiatan manusia secara langsung dalam pemanfaatan ekosistem dan sumber daya alam. Kelestarian lingkungan hidup amatlah penting bagi kita. Menjaga mangrove merupakan bagian dari tindakan nyata atas kepedulian kita terhadap lestarinya alam dan kehidupan. Mulai dari diri sendiri, marilah jaga lingkungan demi hidup dan kehidupan. Pelestarian dari hutan mangrove memberikan berbagai dampak positif, baik untuk masyarakat sekitar maupun para wisatawan. Selain untuk menjaga dari adanya tingkat abrasi yang tinggi, kelestarian hutan mangrove tentu menarik para wisatawan untuk datang dan berwisata di tempat tersebut. Maka dari itu, harus selalu ada tindakan pelestarian yang konsisten. Mari kita wujudkan Baros menjadi kawasan mangrove yang sehat dan kuat. Mari lestarikan ekosistem mangrove. Salam lestari mangrove Baros. Tanam kebaikan sejak hari ini. Kalau bukan kita, siapa lagi?